Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan, edisi Selasa, 28 April 2020, yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Turut serta membantu langkah pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kabupaten Seruyan membagikan masker kepada masyarakat. Pandemi coronavirus disease-19 yang hingga saat ini tak kunjung berakhir, membuat tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga ikut serta dan peduli terhadap pembasmian wabah mematikan tersebut, dengan cara membagikan masker kepada masyarakat dan para pengendara yang melintasi Jalan Ahmad Yani, Kuala Pembuang. Hal tersebut sejalan dengan anjuran dan himbauan dari pemerintah untuk dapat bersama-sama menghentikan penyebaran dari COVID-19 dengan selalu menggunakan masker apabila keluar atau jika ingin pergi beraktivitas di luar rumah. 1, 2, 3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan, Nyonya Fauzia Yulhaidir mengatakan, pihaknya membagikan masker kepada masyarakat dan para pengendara yang melintas, yang terlebih dulu dikhususkan bagi masyarakat tanpa atau kelupaan dalam menggunakan masker. Karena di tengah pandemi COVID-19 saat ini, banyak masyarakat yang kurang mengerti akan pentingnya dalam menggunakan masker. Selain itu, pihak juga mengingatkan kepada masyarakat agar senantiasa mematuhi anjuran dari pemerintah. Salah satunya untuk mengenakan masker setiap keluar rumah atau ingin melakukan aktivitas di luar rumah. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tidak keluar rumah apabila tidak terlalu penting. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak berpergian keluar daerah dan melakukan mudik di tengah pandemi ini. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pemutusan rantai dari penyebaran coronavirus disease-19. Pandemi coronavirus disease-19 yang masih terus mewabah mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Seruyan mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar sementara waktu tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan masyarakat yang tinggal di luar daerah agar tidak melakukan perjalanan ke daerah ini. Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, sehingga seluruh elemen masyarakat diminta untuk tidak berpergian keluar daerah dan melakukan mudik di tengah pandemi ini. Bupati berharap agar masyarakat dapat memahami dan menerima himbauan dari pemerintah tersebut, karena situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan mudik dan sangat membahayakan untuk keselamatan. Pada seluruh hati semangat Kabupaten Seruyan, baik yang ada di Seruyannya sendiri di Kabupaten Seruyan maupun yang ada di luar daerah, agar tidak mudik, baik itu mudik puasa maupun itu mudik lebaran. Silahkan stay di rumah masing-masing, ataupun yang bekerja silahkan bekerja, yang jadi tukang silahkan jadi tukang bekerja, kemudian yang PNS silahkan bekerja di PNS, yang wartawan silahkan menjadi berita jadi wartawan, tetapi tetap jaga jarak, jaga kesehatan. Bupati juga menghimbau agar masyarakat tetap berada di dalam rumah dan tidak melakukan aktivitas yang tidak terlalu penting di luar rumah. Dan bagi masyarakat yang ingin bekerja tidak ada larangan dari pemerintah, akan tetapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah. Tim Liputan Seruyan TV. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Seruyan bersama para ketua PKK Kecamatan menggelar meeting online yang disaksikan langsung Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan meeting online tersebut, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kabupaten Seruyan
menyampaikan hasil program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan di tengah pandemi coronavirus disease 19 saat ini, di mana masing-masing kecamatan telah melakukan berbagai kegiatan dalam upaya pencegahan terhadap pandemi COVID-19, di antaranya pembagian masker, menyerahkan bantuan minuman bernutrisi dan suplemen penambah daya tahan tubuh kepada petugas posko, serta memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap bahayanya pandemi COVID-19. Selain itu, ada beberapa kecamatan yang berinisiatif untuk memberikan makanan sahur dan buka puasa kepada petugas posko, agar para kecamatan tetap berada di tempat selama bertugas menjaga pintu masuk. Kegiatan meeting online dengan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah dengan melibatkan seluruh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Seruyan. Beberapa hal yang menjadi penekanan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi sebagian besar sudah kami laksanakan, diantaranya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya COVID-19, selalu mengikuti anjuran pemerintah dan protokol kesehatan, memberikan perhatian dan dukungan terhadap masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalteng Yulistra Ivo Azari Sugianto Sabran mengingatkan kepada seluruh ketua kabupaten dan kecamatan untuk tidak henti-hentinya meningkatkan kesadaran masyarakat mulai dari pentingnya menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan tetap berada di dalam rumah, serta dalam pembelian dan pembuatan masker agar lebih memberdayakan masyarakat setempat. Memberikan edukasi secara sederhana kepada Tim Liputan Seruyan TV. Yaitu dengan menjaga. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Seruyan diminta agar selalu bersikap optimis dalam menjalankan tugasnya dan dapat berpikir positif bahwa penyebaran dari virus tersebut dapat bersama-sama dihentikan penyebarannya. Ketua DPRD Kabupaten Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengajak kepada seluruh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk selalu optimis dalam setiap menjalankan tugasnya, meski saat ini Kabupaten Seruyan sudah berstatus zona merah. Menurutnya, dalam menangani kasus COVID-19 memang tidak bisa dianggap sebagai hal yang mudah. Pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan, melakukan berbagai upaya dan cara untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut, namun masih tetap merambah ke setiap daerah hingga saat ini. Oleh sebab itu, Ketua DPRD berharap kepada petugas posko sebagai garda terdepan dalam melakukan penjagaan dan melakukan pemeriksaan kepada setiap warga yang melakukan mobilitas di pintu perbatasan untuk tetap optimis dan jangan sampai pantang menyerah. Selain itu, yang perlu diperhatikan bagi tim yang bertugas di lapangan adalah harus tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan secara mandiri. Salah satunya dengan membangun daya tahan tubuh yang seimbang agar tidak mudah tertular dari berbagai macam penyakit selama melaksanakan tugas. Tim Liputan Seruyan TV. Semakin meluasnya penyebaran dari pandemi coronavirus disease 19 di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Seruyan, dikarenakan masyarakat masih banyak yang tidak paham dengan pandemi tersebut dan kurangnya kesadaran untuk mematuhi anjuran serta himbauan dari pemerintah. Penyebaran dari pandemi coronavirus disease 19 yang hingga sampai saat ini masih mewabah di berbagai daerah, salah satunya di wilayah Kalimantan Tengah yang hampir seluruh kabupaten berstatus zona merah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Argiansah mengatakan, penyebaran dari COVID-19 ke setiap daerah sampai dinyatakan sebagai pandemi, salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap bahaya virus tersebut. Menurutnya, jika masyarakat mengetahui bahwa pandemi adalah sebuah situasi di mana perkembangan dari virus tersebut sangat cepat dan berbahaya karena tidak bisa dilihat secara kasat mata,
maka kemungkinan besar masyarakat akan mengerti terhadap akibat dari terjangkitnya COVID-19. Dikarenakan penyebarannya yang sangat cepat tersebut, pemerintah memberlakukan social distancing dan physical distancing dengan tujuan untuk memutus penyebaran dari mata rantai virus tersebut. Namun, hal-hal tersebut juga masih sering diabaikan oleh masyarakat. Terabaikan oleh masyarakat, oleh manusia. Menganggap ini biasa, nggak ada apa-apa lah. Yang ketiga adalah tidak jelas oleh mata kita melihat virus ini. Ini yang artinya pandemik dimaksud oleh WHO itu. Sehingga himbauannya sampai ada social distancing, physical distancing, itu dalam rangka untuk memutus mata rantai ini. Nah, hal-hal yang semacam ini kayaknya masih kurang dipahami oleh masyarakat. Nah, kemudian juga Menteri Kesehatan ya menyatakan bahwa ini kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa ini artinya apa? Penyakit ini yang dulunya belum ada gitu. Artinya belum ada dulunya, sekarang ada. Nah, lalu yang kedua, kejadian luar biasa dikategorikan itu apabila kasusnya itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan trennya naik. Argiansah menambahkan, pandemi COVID-19 sudah menjadi kejadian luar biasa, dikarenakan kejadian seperti ini tidak pernah ada sebelumnya. Dan akibat dari penyebaran virus ini juga terus meningkat serta telah banyak menelan korban jiwa. Sehingga diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mematuhi anjuran dan himbauan dari pemerintah pusat maupun daerah, agar nantinya penyebaran dari virus ini dapat segera berakhir. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah ini agar dapat bersama-sama meringankan beban masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Di tengah penyebaran pandemi coronavirus DC-19 seperti saat ini, banyak masyarakat kalangan menengah ke bawah, khususnya yang bekerja sebagai buruh harian lepas terdampak akibat pandemi virus tersebut. Di saat inilah peran serta dari perusahaan diminta untuk membantu pemerintah daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pihak perusahaan besar swasta mulai dari perkebunan kelapa sawit, pertambangan, HPH, industri kayu, dan perusahaan besar lainnya yang beroperasi di wilayah ini wajib ikut serta membantu masyarakat, khususnya di sekitar wilayah kerja perusahaan yang terdampak akibat COVID-19. Menurutnya, hal ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial seluruh perusahaan di tengah kesulitan yang dihadapi masyarakat terhadap wabah pandemi COVID-19. Bantuan dapat berupa pemberian sembako secara gratis, pembagian masker, penyemprotan disinfektan, dan bantuan lainnya yang diperlukan di saat ini. Bencana ini ya, bencana yang dialami oleh ya bukan Indonesia, bukan Seruyan, seluruh dunia. Jadi ya kami berharap semua pemerintah daerah melalui tim gugus sudah melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan pencegahan, penanganan terkait virus ini. Jadi kami juga berharap para investor maupun perusahaan yang ada di Kabupaten Seruyan itu juga harus bersama-sama kita melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Dalam artian ya kan ini dampaknya ini sangat banyak sekali, terutama masalah ekonomi itu juga sangat berdampak ini terkait dengan virus ini. Makanya perusahaan pun juga harus ikut membantu masyarakat ya, terutama karyawannya. Harus ada kebijakan terkait dengan adanya virus ini. Yang kedua yaitu karena di setiap perusahaan itu ada desa-desa binaan. Nah, makanya itu kita berharap juga perusahaan bisa
melakukan upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak dari virus ini berkaitan dengan masalah perekonomian. Selain itu, pihak perusahaan juga dapat membantu pemerintah daerah melakukan pencegahan dan penanggulangan dari penyebaran pandemi COVID-19, agar wabah yang meresahkan masyarakat tersebut dapat segera berakhir. Karena saat ini daya beli dan pendapatan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok mulai melemah. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.